Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa alihi kiram jami'an awliyaika min al-masyriqi ila al-maghribi barya bahriya al-masyriqi wa mustaya ila makan sahibu hadzal kitab wa syara'ahu wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawabi salafun salihun al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa mawalahum ba'daha ma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa ngaji adalah tanda kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita diberi istiqomah hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Saya akan membacakan dua kalam hikam sebelumnya karena nanti tidak nyambung kalau tidak diulang dikit. Pada 2 pekan yang lalu kita membaca innama ja'alaha mahallan lil aghyar. Sesungguhnya segala yang di dunia ini dijadikan sebagai tempat aghyar, tipuan-tipuan, wa madanan liwujudil aqdar, dan banyak hal-hal yang keruh, tazhidan laka fiha, agar engkau tidak terlalu mencintainya, biar lewat saja. Karena kenyataannya bahasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah orang yang lewat, abiri sabili, yakni di dunia itu memang benar-benar lewat, seperti lewatnya orang musafir sebentar tok, habis itu terus kemudian pulang. Saya juga sudah contohkan, ada seorang raja namanya Balwan bin Hafs gini ya. Jenengan ingatnya mesti bakwan niku. Ya, yang hidupnya juga 1000 tahun lebih, juga sudah menguasai banyak wilayah ribuan, sudah menikahi gadis 1000 dan sebagainya. Itu pun pada saat mati cuman males gitu, seperti orang mimpi ya. Lalu kemudian kita yang paling pol 80-90 tahun itu kan ya, tambah orang kroso 80-90 tahun bojone kursi cito, tambah orang kroso iki sing bojone 1000 orang kroso kan selama hidup di dunia. Begitu dia mati adalah bangun tidur. Nah, bagaimana kemudian kalau kita tidak punya kenang-kenangan bernama cinta sholat, cinta Nabi, cinta sodako, ya. Kalau kita tidak punya kenang-kenangan hal-hal yang bernuansa abadi, itu ya benar-benar makles gitu, nggak ada tinggalan apa-apa. Nah, hanya saja ini nasihat. Maka pada pertemuan yang baru kemarin, alima annaka la taqbalun nushal mujarrad. Engkau ini, kata Allah tahu bahwa engkau tidak bisa menerima begitu saja hanya dengan nasihat. Maka fadawaqaka min dawaiqiha. Allah mencicipkan engkau tentang kekecewaan dunia. Biar kita ini orang petio kerasan ceritanya nang donya. Ya. Jadi yang namanya kesusahan itu nek ora iso ngaji susah. Kenapa? Karena ngaji itulah yang lanjut terus ya, kenang-kenannya abadi sampai di surga. Nah, terus kemudian kita dibikin banyak sekali hal-hal yang mengecewakan di dunia ini sebagai nasihat praktek. Nasihat apa? Praktek. Coba kita bareng-bareng berkata,
Semuanya paham doa sapujakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau menurut ulama ahli tasawuf, kata-kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ila akhiri itu, saya tanya dulu, kira-kira orang seperti Sayyidina Abu Bakar baca enggak? Baca. Sayyidina Bilal baca enggak? Baca. Tapi tetap disiksa Sayyidina Bilal. Tetap. Sayyidina Ali baca enggak? Baca. Tapi pernah lapar enggak Sayyidina Ali? Pernah. Rasulullah baca enggak? Baca. Pernah lapar Rasulullah? Lapar. Pernah. Berarti fid dunya hasanah itu bukan sebagaimana ekspektasi kita sing uripe kepenak tok, bukan. Fid dunya hasanah itu adalah orang yang selama di dunia itu apapun yang terjadi dia menikmati raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyau, sampai kesusahan-kesusahan dohir itu tidak kerasa. Sampai kesusahan-kesusahan dohir itu tidak kerasa. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga kebahagiaan itu tidak terungkapkan dengan apapun. Ada suami istri namanya Ikrimah dan Ummu Hakim. Ummu Hakim itu berarti mantune Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Pada saat perang Badar, menghabisi orang muslim seakai orang tuman. Bencinya luar biasa sama Rasulullah dan sama para sahabat. Pada saat perang Uhud, ngentek-ngenteki. Apalagi pas perang Uhud yang secara zahir orang mukmin kalah. Terus kemudian pada insiden-insiden yang lain itu Ikrimah tidak hitungan membunuh umat Islam itu tidak hitungan. Pedangnya itu keteh wong muslim kabeh. Nah, satu ketika Rasulullah SAW itu fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Lah orang seperti Ikrimah itu berpikir, nek saya jelas dihabisi sama Nabi, jelas dihabisi sama Muhammad. Wong saya ini menghabisi kanca-kanca Muhammad, bahkan keluarga-keluarganya ora hitungan. Lari dia ke Yaman. Pada saat lari ke Yaman, dilalah yang tidak sempat lari itu istrinya, yakni Ummu Hakim. Ummu Hakim tidak sempat lari. Terus kemudian dapat kabar bahwa Fathu Mekah itu bukan Yaumul Malhamah, bukan hari pembalasan, tapi Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Bukan aneh tuh Rasulullah. Saatnya menang kudune lumayan iso balas dendam, malah hari kasih. Ini hati model apa kok lunggari kados niku Kanjeng Nabi. Dan ini banyak sekali yang orang-orang merasa pernah menyakiti Rasulullah, pernah membunuh keluarga Rasulullah, itu langsung pada pergi, ada yang ke Yaman, ada yang ke Taif dan sebagainya. Saya mau cerita yang Ikrimah itu. Ikrimah pergi ke Yaman, sementara istrinya Ummu Hakim itu nggak kemana-mana dia. Nggak kemana-mana, akhirnya taslim itu pokok melu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk Islam itu Ummu Hakim dia bertanya, ya Rasulullah, berarti kalau suami saya ini juga baca syahadat nggak diapa-apakan sama panjenengan? Oh ya enggak saya apa-apakan. Cuman baca itu tok, 2 kalimat itu tok. Iya. Padahal suami saya sudah menghabisi sahabat-sahabat jenengan plus paman-pamannya jenengan. Tidak apa-apa. Kanjeng Nabi longgarin. Wah, kalau begitu saya akan segera pergi ke Yaman untuk mencari suami saya. Dicari itu oleh Ummu Hakim. Nah, suaminya bernama Ikrimah. Ketemunya itu di sebuah kayak pantai begitu, semacam pantai di pesisir begitu.
ketemu dicari, dan itu memerlukan perjalanan mboten kados sakniki pesawat utawa ngebis benak. Niku ki mlampah lek tengah-tengah gurun padang pasir yang hewan ganas bisa seketika datang atau manusia ganas bisa seketika datang, itu hanya dalam rangka mau ngabari Muhammad ki wonge tukang ngapura, mau ngenten ndak diapa-apakan. Muhammad tuh ndak balas dendam, hanya mau ngabari seperti itu loh. Ini Ummu Hakim itu saking-sakingnya sampai naik gunung, turun gunung dan sebagainya, ketemu sama sang suami yakni Ikrimah. Ikrimah itu mendengar kabar seperti itu, sungguhan kamu, benar sungguh. Nah, terus dia menceritakan orang-orang yang dimaafkan oleh Rasulullah, 1, 2, 3. Habis itu terus kemudian Ikrimah pun ikut istrinya pulang ke Mekah, dijamin keamanannya oleh Rasulullah, aman sampai depan Rasulullah. Kalau ditanya bahwa secara fisik itu sudah babak belur karena dia lari kemarin tunggang langgang, tidak bawa apa-apa, tidak makan dan sebagainya, sampai situ harusnya secara fisik susah tidak karuan. Tapi dia itu belum pernah mengaku, belum pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana mendengar kata-kata maaf dari Rasulullah. Maka saya tadi sudah berkata sama panjenengan semuanya, semua sahabat itu doa ada Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Bayangan kita yang namanya fid dunya hasanah apa? Keberlimpahan, nyaman dan sebagainya. Ternyata kalau ahli tasawuf itu bukan masalah itu mau berlimpah, mau randui, mau loro dan sebagainya. Yang penting dia itu terhibur dengan hiburan-hiburan imani. Itu namanya fid dunya. Kudune nek fid dunya hasanah itu nuansanya ora tahu susah. Harusnya orang seperti Sayyidina Bilal itu tidak pernah baca. Beliau itu ya baca ya doanya mustajab. Kok susah? Susah kan dohiri. Sementara hatinya mau dipukuli seperti apa sampai dipanggang di mana? Di bawah terik matahari, dia tetap berkata apa? Itulah kebahagiaan. Itulah fid dunya hasanah. Karena wis terlalu bahagianya yang bernuansa bahagianya yang bernuansa hati, sampai kurang-kurangnya perkara zahir tidak kerasa ceritanya seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya contoh yang paling gampang aslinya jenengan ki ngeleh umpami. Tapi kok yang dilalah krungu anake ngaji. Lek ngajine dilalah yo juara. Gitu. Juara. Malahan iki wisuda apal Quran, ngeleh ilang no mboten? Iya ilang lah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka yang dimaksud alima annaka la tuqbalun nushal mujarrad fadawaqaka min dawaiqiha. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa engkau ini tidak mau dinasihati tok dengan betapa menyusahkannya urusan dunia, maka Allah cicipkan kepada engkau tentang kesusahan dunia, tapi Allah memberi hiburan rohani. Hiburan apa? Rohani atau hiburan iman. Nah, hiburan iman inilah yang hari ini mau kita baca. Apa itu? Nah ini fa idza tahaqqaqa, ketika sudah jelas ya, al-hulwu wal murru wal izzu wal dhullu wal ghaniyyu wal faqru, kondisi-kondisi seneng. Hulwu itu artinya manis, murrun itu artinya pahit, wal izzu artinya mulia, wadul artinya hina, al-ghaniyyu artinya kaya, al-faqru artinya, berarti di sini dikatakan mau itu senang, susah, dipuji, dihina dan semuanya. La li'annahu tahaqqaqa anna kullan min 'indillah. Kalau kita sudah mengatakan bahwa itu semuanya adalah kebaikan Allah, wa ma fil wujud siwahu, dan tidak ada yang selain Allah, wa hada ilmul haqiqi, ini namanya ilmu hakiki. Oh, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini namanya ilmu hakiki. Nah,
Pokok setiap kita ini cepat atau lambat nikmat-nikmat zahir mesti dikurangi, sebenarnya dalam rangka Allah ingin nambahin nikmat-nikmat hakiki. Mungkin kadang kita tidak peka. Panjenengan sekarang penglihatannya dengan penglihatan pas umur 20 tahun sama atau beda? Beda. Bedanya sedikit atau jauh? Jauh ya. Terus kemudian nih apa jenis persendian gitu sama dulu pas umur 17 tahun sama atau beda? Oh, beda jauh. Hari ini berarti nikmat zahir dikurangi enggak? Dikurangi. Itu menunjukkan karena Allah mau ngasih nikmat-nikmat iman. Harusnya hari ini hiburan kita adalah zikir. Hiburan kita adalah bayangke jejer karo Kanjeng Nabi. Hiburan-hiburan kita tuh sudah kayak gitu. Hiburan-hiburan ya naik kelas-kelas kula ya hiburan naik kula nggih ya. Hiburan kula kaya ngopo ya nang tengah-tengah bidadari akeh. Ngeten hiburan kula. Nek jenengan kan wis ora bidadarinan. Jadi hiburan-hiburan kita ini adalah hiburan-hiburan imani. Sesuatu yang bernuansa iman. Nah, dzawaqaka Allah memberikan rasa sedikit rasa tentang terambilnya atau mengecewakannya perkara-perkara zahir duniawi ini agar kita bisa mulai menangkap hiburan-hiburan ukhrawi atau hiburan-hiburan iman, hiburan kedekatan dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persis seperti orang-orang yang baru masuk Islam sama Rasulullah itu ceritanya dikasih ghanimah lebih banyak. Lah, sing Islam wis suwi ngono kan ya rada grundel to ceritane. Wah, protes iki anyaran malah kaya akeh. Aku sing wis suwi kok malah sithik. Lah Kanjeng Nabi jawabnya simpel. Lah kau milih reruntuhan dunia itu atau kau milih nikmat bersamaku? Ya sudah, ya jelas nikmat bersama engkau ya Allah, ya Rasulullah. Pun paham nggih? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ternyata kisah-kisah Ikrimah itu bukan hanya Ikrimah, ada lagi Wahsy. Wahsy itu siapa? Yang membunuh Sayyidina Hamzah atas perintahan siapa? Hindun pergi ke Taif. Kenapa? Karena pada saat Fathu Mekah dalam pikiran Wahsy, aku tetap dicincang karo Muhammad. Ternyata begitu sampai Taif ketemu sama orang di sana, kau urusan sama Muhammad itu pengampun. Tahu enggak? Nah, cukup kau katakan dua hal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, urusan beres. Tenane, dari Wahsy, saya ini orang yang paling garang loh. Kalau di hadapan Rasulullah itu semuanya tentrem, beneran. Saya ini yang bedel lah, ya, bedel pamannya Sayyidina siapa? Hamzah. Enggak ada masalah. Maka datang itu Wahsy, datang di hadapan Rasulullah. Rasulullah yang memaafkan. Maka tidak ada kebahagiaan bagi Wahsy kecuali hari itu. Ketemu kok karo wong kok ngene kok aneh. Walaupun setelah itu kemudian Rasulullah berkata demikian, "Wahai Wahsy, saya bukan tidak memaafkanmu, saya bukan tidak menerimamu. Sementara waktu kau menjauh dulu dariku sebentar. Karena mungkin masih ada bayangan-bayangan wajah Sayyidina Hamzah dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi itu wajar. Itu sifat basyariah. Namun orang seperti Wahsy, orang seperti Ikrimah itu begitu dekat dengan Kanjeng Nabi. Ini kan benar-benar tidak masuk akal. Ini benar harus pakai iman. Harus pakai iman. Ini ada orang kok seperti ini. Maka apapun yang menjadi doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah bagi para sahabat itu bukan fid dunya hasanah dalam nikmat zahir, tapi fid dunya hasanah dalam nikmat-nikmat bernama iman. Dengan baca-baca sirah itu kan ada orang nyetorke suaminya kepada Rasulullah untuk perang, balik-balik tinggal nama, betul kan? Mboten napa-napa ya Rasul, kula tasih di anak lanang kula. Dan coba niku kan sampai surat dirasa, mbuh ora dirasa, mbuh karena saking nikmatnya iman niku.
Saya masih punya anak, bawa saja ya Rasul, bawa, seret, pulang tinggal nama. Oh, masih ada adiknya, kayak gitu coba. Karena kalau dekat dengan Rasulullah SAW itu bahagianya luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, yang hari ini sedang mau saya sampaikan, yang namanya ilmul hakiki adalah ilmu di mana ketika kita bisa merasakan mau susah, mau senang dan sebagainya, itu ada Allah di sana, bahwa Allah tetap baik, kita tidak menjadi getar. Gusti Allah saiki wis ora tau ngeki rezeki kok, ora ono istilah ngono. Hanya definisi rezeki saja kita yang kurang luas. Maka di sini disebutkan al-ilmun nafi' wa ilmul qulub. Ilmu yang manfaat adalah ilmu tentang hati. Wa marji'u ila taswifatil qulub minar radail, yakni di mana hati sudah bersih dari hal-hal yang selain Allah, dari hal-hal yang selain Rasulullah. Pokok persis dalam urutan 3 tadi. Raditu billahi rabbah. Sudah terlalu puas, sudah sangat puas, sudah lebih dari cukup. Kita punya Tuhan Allah itu sudah lebih dari cukup. Nah, sudah lebih dari. Wabil islami dina. Kita beragama Islam itu sudah pokoknya kebahagiaan luar biasa. Wabi Muhammadin nabiyau wa rasulah. Ini ada kajian khusus para ahli tauhid. 2 yang setelah raditu billahi robba, ini raditu billahi robbanya harus dibawa terus, alias wabil islami dina akan sah apabila ada raditu billahi robba. Karena orang-orang khawarij itu dia naudzubillah min dzalik ya, hanya wabil islami dina tanpa raditu billahi robba, sehingga nek ora pas menurut dia dadi salah kabeh. Padahal segala hal yang terjadi itu pasti ada bahasa sing paling gampang ahli tasawuf itu ada maksud-maksud Allah, ada hikmah-hikmah besar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyau wa rasulah. Semuanya itu harus di bawah raditu billahi robba. Sehingga ada di sini, bukan di kitab ini, kitab yang semalam saya baca, itu ada bahasa begini. Gimana pertanyaannya? Gimanakah orang yang berkata isfa' lana ya Rasulullah, betul atau tidak? Kalau dalam satu kajian bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah, jawabannya betul. Tapi kalau itu cuman pakai bahasa logika, ya jadi salah. Lah, kita ini dong pas isfa' lana ya Rasulullah itu pakai cinta, betul enggak? Berarti itu betul. Karena namanya pakai cinta itu kan kadang-kadang tidak masuk logika. Ini ngeten jenengan nek tak Indonesia kimon. Ya Rasulullah beri aku syafaat. Sebenarnya kalau pakai bahasa yang tepat adalah ya Allah berikan aku syafaat Rasulullah. Kan ngoten? Paham enggak? Ya Allah, mintanya sama siapa? Allah, agar Rasulullah memberi syafaat. Itu kan bahasa logika. Kalau kita pakai bahasa logika pada saat kita berkata ya Rasulullah isfa' lana, wahai Rasulullah beri kami syafaat, ya memang jadi salah. Tapi kalau kita berkata ya Rasulullah isfa' lana dalam arti cinta, nggak ada yang salah. Dan ketika kita lagi maulid itu karena cinta, jadi surano sing salah. Ini kalau bahasa cinta disalahkan, kudune itu anak-anak muda musyrik semua itu. Tidak ada engkau aku bisa mati deh. Ngono kan musyrik. Tanpa engkau aku tidak bisa hidup. Itu kan jadi ya musyrik tak kudune. Betul atau tidak? Tapi karena cinta, kata cinta itu ya wis rada angel bahasane. Dan jenengan dulu pas lagi ngerayu, sekarang sing sudah jadi mbak wedok kan tetap kau adalah belahan jiwa. Alias itu bahasa cinta. Kalau bahasa cinta itu tepat semua, tidak ada masalah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak ada salah. Termasuk orang yang belantungan di
gelantungan di dinding Ka'bah. Kurang gelantungan di dinding Ka'bah. Kalau itu adalah bagian dari cinta, ya tidak salah. Tidak salah. Persis seperti kita lagi di luar kota terus kemudian nelpon istri. Itu kan kalau sudah selesai kan ya udah. Apa nang jerone ana bojone kan boten. Malah nek tesih enom kan dicium toh HP-ne. Betul atau tidak? Itu kan mencium HP, Pak. Itu kan padahal di dalam HP ada istri dah. Ya tidak ada. Tapi sah enggak? Ya sah-sah saja. Demikian pula dengan orang bule. Nah, ini intermezzo. Baik, kita lanjutkan. Intinya adalah kita kembali lagi ke tema kita. Al-ilmun nafi, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membersihkan hati, ya, dari ketergantungan perkara zahir. Bayangkan kalau Rasulullah itu orangnya masih ngiling-ngiling perkara zahir. Lorone Sayyidina sakitnya Sayyidina Hamzah itu masih hanya itu yang diingat, tanpa mengingat bahwa ini visi rahmatan lil, tanpa mengingat bahwa ini ada risalah besar. Wah yo ora dadi. Karena Rasulullah itu sing dieling-eling adalah nyebar agamane Gusti Allah, sehingga apapun yang terjadi perkara-perkara zahir ya jadi tidak kerasa. Gini boten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini contoh yang paling gampang. Kemudian saya kasih contoh yang lain lagi. Masih di al-ilmun nafi, ilmu yang manfaat, intinya adalah ilmu yang membersihkan hati dari ketergantungan perkara zahir duniawi. Ilmu manfaat adalah ilmu yang membersihkan hati dari ketergantungan duniawi. Ya. Itu cara wong kesandung itu ya langsung eling Gusti Allah. Ya Allah. Sakit ya Allah. Itu. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah ini namanya ilmu yang manfaat. Dan saya melihat kok kayaknya panjenengan sudah seperti itu semua. Sebelum dibuka tanya jawab, ya, saya tak baca satu dulu. Su'ila alaihi salatu wassalam, Rasulullah pernah ditanya, Man awliyaullahi, siapa itu para kekasih Allah? Alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzan. yakni orang-orang yang tidak punya susah dan tidak punya sedih. Nek para sahabat jelas itu wali Gusti Allah semua. Nah, kalau kewalian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tidak usah ditanyakan. Itu la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Siapa itu? Qala, Rasulullah menjawab, alladzi nadaru ila batinid dunya hina nadaru an-nasu ila zahiriha. Yakni orang-orang yang bisa melihat sesuatu di balik dunia, bukan dunianya secara zahir. Hina nadarun nas ila zahiriha. Ketika umumnya manusia itu hanya melihat sisi zahir dunia saja. Wahtammu bi ajalliha hinahtamun nas bi ajiliha. Dan mereka itu senantiasa rindu, berhasrat, berontok, sangat fokus, sangat dominan terkait perkara-perkara akhirat sampai lupa perkara-perkara yang sementara yang di dunia. Itu namanya la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Nah nyontoh sing paling gampang betul sing ngalang-alang. Umumane pas loro ngeten mawon terus yakin ya Allah niki kula seneng ya Allah sebab kanthi loro kados niki jenengan lagi ngresiki dosa. Muga-muga kula dugi panjenengan pun resik. Kan bahagia, ngene mboten? Orang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kurang-kurang kirang langkung seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini contoh-contoh yang simpel. Jadi cara pemene di pokoknya itulah intinya orang yang tidak hanya melihat perkara zahir, dia melihat suasana-suasana zikrullah di balik semua itu. Nah, dan jenengan dong pas gerah niku ilinge
seneng karena sedang dinaikkan derajat di ngapura dosane napa susah karena lorone jenengan? Sing pundi susah keranten lorone napa seneng karena diangkat derajate? Nah, nek kula yakin nek jenengan niku adalah seneng karena diangkat derajate. Kalih ngrasake lorone. Jadi masih 50-50. Sayyidina Ali itu kudune orang terkena panah kan sakit toh, nggih mboten? Harusnya orang terkena panah itu sakit. Nah, beliau itu mau dicabut nunggu pas napa? Salat. Pas salat niku lagi iling-ilingi karo Gusti Allah sehingga sakitnya terkena panah menjadi tidak terasa kan ngoten toh. Dah. Silahkan kalau mau ada yang didiskusikan. Mas Faris, misalnya Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus pada ilmu hakiki tadi, sebagaimana kelihatannya dekat sekali dengan ilmu laduni. Karena ilmu laduni juga meninggalkan harus mencapai kewiraiannya, sebutnya. Nah, apakah itu memang tingkatannya dari ilmu laduni atau ilmu hakiki itu meninggalkan keduniawian? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain buka silakan. Belakang ada? Benar-benar. Apa bedanya dengan ilmu laduni? Kalau bahasa surah Kahfi ada bahasa min ladunna ilma. Ladun itu artinya di sisi. Ladunni berarti di sisiku. Maksudnya ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan sama ilmu hakiki ya bisa sama bisa beda. Karena ilmu yang hakiki seperti ini ada yang tiba-tiba bisa. Tiba-tiba bisa. Biasanya orang yang majdub tidak pakai proses, tidak pakai nomor proses, sehingga perilakunya secara umum jadi terkesan aneh. Kenapa? Karena beliau itu diperlihatkan oleh Allah apa yang tidak kita lihat. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi pula orang-orang yang seperti proses, murid atau salik seperti kita ini. Entah itu kapan wayahe, entah itu permanen atau tidak, apabila kita terus memohon kepada Allah, diberikan ilmu-ilmu yang dari sisi Allah, itu akan ada saatnya. Akan ada saatnya. Kapan itu terjadi? Biasanya adalah saat kemarin kita pernah bahas farrigh qalbaka minal aghyar, gitu ya. Kosongkan hatimu dari yang selain Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggerujuk ilmu-ilmu yang dari sisi Allah, gerujuk. Tapi kita untuk mengkosongkan hati dari yang selain Allah itu lho angel ra karuan. Nggih no mboten. Wong lagi salat terus dadi kelingan sing macam-macam kok. Nah, tapi ada saat-saatnya, pasti ada saat-saatnya. Minimalnya paling sering adalah saat kita sudah tidak ada lagi yang dimintai tolong kecuali biasanya itu malah sampai. Biasanya sampai. Maka dari situlah kadang-kadang pertolongan Allah itu jadi ajaib, muncul tiba-tiba pada saat model kepepet seperti itu. Gitu betul. Ya, itu ada saatnya seperti itu. Tergantung seberapa sering setiap diri kita berbeda-beda. Nah, itu namanya laduni dalam satu sisi. Nah, dalam sisi yang lain ya masih ada banyak keterangan. Tapi secara gampang yang paling mudah dipahami yang namanya laduni adalah Allah ngasih secara langsung. Lah Allah ngasih secara langsung itu ada yang langsung. Tadi saya sampaikan itu pakai orang langsung memang majdub ditarik sama Allah logikanya terus kemudian disoi ilmu
suka-suka Allah sehingga kadang-kadang jadi beda itu menurut kebanyakan orang awam. Ada yang pakai proses seperti kita. Nah, proses seperti kita itu kadang pas nyampe, kadang pas tidak nyampe, bisa naik, bisa turun. Karena memang menurut sebagian ulama dalam An-Nabhani itu disebutkan bahwa derajat menjadi kekasih Allah itu naik turun. Lain dengan masalah Nabi. Kalau Nabi begitu sudah diketok palu menjadi Nabi, ya sudah selamanya menjadi Nabi. Kalau kekasih Allah itu bisa naik turun. Kan jenengan mesti kerasa saat-saat di mana wis ora butuh apa-apa, wis aku wis pokoke seneng karo panjenengan. Pernah kan seperti itu? Tapi pernah juga orang duit-duit itu tetap mumet ya pernah. Pernah juga enggak? Nah, itu. Lah saya tanya sering yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang terakhir tadi itu? Nah, maka naik tuh turun lebih seperti itu. Nah, yang paling sering adalah orang yang dalam kondisi mudtar. Kalau dalam bahasa juz 20 itu amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Adakah yang selain Allah? Tidak ada. Cuman ya niku qalilam ma tadzakkarun, sedikit yang eling, sedikit yang mengambil pelajaran. Jelas nggih? Nggih pun sami-sami. Ada yang lagi? Silakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nambahi. Biasa nanti kalau selesai, selesai, nek enggak ya kita lanjutkan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin. Al-ilmu in qaranathu al-khasyah, bila disertai dengan ketundukan pada Allah, falakah, maka itu sangat manfaat bagimu. Ilmu disertai dengan apa? Ketundukan kepada Allah, itu sangat manfaat. Wa illa fa'alaika, tapi engkau tahu tentang banyak hal, hanya tidak disertai dengan ketundukan kepada Allah, fa'alaika, maka itu madharat, mafsadat, bahaya bagimu. Kan ada tuh orientalis yang hafal Quran, ada, tapi tidak disertai tunduk kepada Allah. Saya tanya, manfaat atau madharat? Maka ilmu itu harus disertai dengan ketundukan kepada Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Kenapa demikian? Li'annal ilma alladhi tashabul khasyah, karena ilmu yang dibersamai dengan rasa takut atau rasa tunduk, rasa betapa Allah itu satu-satunya yang memutuskan keputusan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu. Bahwasanya Allah ini Allahu Akbar, ya. Kalau bahasa Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih, dia tahu posisinya, posisi diri, posisi Allah itu sedemikian ditunduki, maka yamna'u sahibuhu minal ghaflah, orang tadi itu akan terhindar dari lalai. Ya, alhamdulillah, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sehingga bisanya hari ini kita sering lalai karena tahu ilmu tapi tidak disertai dengan khasyah atau tunduk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.